Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Dora, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai segala fenomena dan segala kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Apabila kalian mendengar suara halilintar yang menggelegar disertai sambaran kilat, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalian akan berteriak keras sambil menutup telinga, atau bahkan mungkin kalian juga merasakan jantung berdegup lebih kencang, padahal dalam kondisi normal kalian tidak mengalami keadaan tersebut. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Adakah sistem tertentu dalam tubuh yang mengatur hal itu? Ya, semua itu karena adanya sel saraf di dalam tubuh kalian. Namun, apa yang akan terjadi jika salah satu organ dalam sistem saraf tidak dapat berfungsi dengan baik? Untuk mengetahui lebih jauh, mari kita simak video berikut ini. Inilah Aftaria Ramadan, gadis berusia 19 tahun yang berbobot 14 kg. Sejak usia setahun, ia telah mengalami kelumpuhan akibat penyakit kejang dan berlanjut diagnosa penyakit meningitis. Imbasnya gadis ini harus hidup dengan hanya berbaring di kediamannya di Jalan Enim 7, Kecamatan Saku, Palembang. Kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkannya adalah kesukaannya berdandan. Dengan bedak dan sisir seadanya, Aftaria pun didandani sama seperti gadis seusianya. Untuk memperkenalkan dengan lingkungan, sang ibu rajin menjemur anaknya di halaman rumah sembari bermain dan selalu berupaya ceria. Erma ingin anaknya mengetahui jika ia dan sang suami Muhammad Fajar sangat mencintai Aftaria Ramadan. Hari-harinya ya dia didandani, dibedai, dia seneng. Nonton TV dia sehari-harinya. Dia duduk di depan bayi, paling dijemur di depan, nengok ini kembang. Bu, harapan ibu apa, Bu? Harapannya ya kalau ada bantuan untuk dana untuk memperbaiki gizi dia. Ya kami terima kasih kami. Kalau ada yang mau membantu dana, mudah-mudahan dengan ini manfaatlah untuk. Sementara dokter puskesmas Dr. Irma Wijaya Kesuma menjelaskan, kondisi Aftaria memang harus mendapat perhatian lebih dan gizi yang baik meski kemungkinan sembuh total kecil. Medisnya sendiri, ternyata pasien ini mempunyai riwayat pernah terkena kejang waktu kecil. Kemudian setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata didiagnosa menderita meningitis. Meningitisnya telah selesai, tapi dengan sisa sequel atau kecacatan. Untuk memenuhi kebutuhan dan perawatan anaknya, Erma Trihandini mengandalkan pesanan jahitan dari tetangga. Sementara suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Untuk itu ia berharap bantuan para dermawan. Tim Liputan Sriwijaya TV. Setelah kalian mengamati video tadi, kerjakan latihan soal berikut ini dalam waktu 15 menit.
menambah pengetahuan kalian, mari kita menyimak ulasan materi berikut ini. Tubuh manusia disusun oleh berbagai jenis sel yang bekerja secara kompleks sehingga kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas sehari-hari. Nah, dari sekian banyak sel tersebut, pada video kali ini kami akan membahas tentang sel saraf. Sel saraf atau yang juga disebut dengan neuron adalah satuan kerja utama dari sistem yang menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk sistem saraf manusia. Struktur dan bagian sel saraf memiliki fungsinya masing-masing agar sel saraf atau neuron ini dapat bekerja secara optimal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dendrit. Dendrit yang bentuknya menyerupai akar ini merupakan percabangan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima atau menghantarkan rangsangan dari dan ke badan sel. Kemudian sel saraf punya nukleus dan badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel ini teman-teman dapat menemukan sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleolus atau anak inti. Tugas badan sel adalah untuk menerima rangsangan dari dendrit kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Badan sel hanya dimiliki oleh sel saraf tertentu, contohnya seperti di otak dan ganglion. Kemudian sel saraf juga punya akson. Akson ini adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson atau yang disebut neurin ini mirip dengan dendrit. Bedanya, akson hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot dan kelenjar. Pada banyak sel saraf, aksonnya dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut dengan selaput mielin. Bayangkan saja akson atau neurin ini seperti kabel listrik. Kemudian di dalam kabel terdapat neurofibril dan pembungkus kabel tersebut kita sebut dengan selaput mielin. Lalu kita bahas selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurin. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin ini mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen tersebut disebut dengan nodus Ranvier. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Kemudian ada bagian yang disebut nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier ini berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier ini mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ia dinamakan nodus Ranvier karena ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Bagian terakhir yaitu akson terminal dan juga sinaps. Akson terminal di mana terdapat sinaps adalah bagian akson yang terakhir dan terdapat celah di sana. Celah ini kita sebut dengan sinaps yang merupakan pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinaps menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam jenis sel saraf. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor. Sel saraf sensorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini sering juga disebut dengan sel saraf indera. Kemudian ada sel saraf motorik, yang merupakan jenis sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar sehingga tubuh akan menanggapinya dalam bentuk bergerak atau menghasilkan suatu produk sekresi. Nah, yang terakhir kita punya sel saraf konektor yang merupakan jenis sel saraf untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau menghubungkan banyak sel saraf lainnya yang terdapat di sistem saraf pusat. Nah, kemudian ada juga macam-macam jenis sel berdasarkan strukturnya, yaitu sel saraf unipolar, sel saraf bipolar, dan sel saraf multipolar. Sel saraf unipolar adalah neuron atau sel saraf yang mempunyai satu buah akson yang bercabang. Sedangkan sel saraf bipolar adalah neuron yang mempunyai satu akson serta satu dendrit. Kemudian kita punya sel saraf multipolar, yaitu neuron yang mempunyai satu dendrit dan akson yang bercabang. Nah, setelah tahu tentang struktur dan fungsi sel saraf ini, tentu dong teman-teman penasaran gimana sih saraf tersebut bisa membuat kita bergerak. Yuk disimak skema gerak berikut ini. Jadi gerakan itu ada dua,
gerakan refleks yang tidak dapat dikontrol, dan gerakan sadar yang dapat dikontrol. Gerak refleks terjadi ketika adanya impuls atau rangsang, contohnya ketika kita memegang api, kemudian rangsangan ini diterima oleh tangan. Lalu rangsangan ini diteruskan ke sumsum tulang dan informasi yang ada diolah oleh sumsum tulang. Setelah itu sumsum tulang memberikan informasi kepada tangan untuk menghindar. Sedangkan gerakan refleks berhubungan dengan otot yang dapat dikontrol oleh tubuh. Misalnya, ketika ada impuls atau rangsangan, katakanlah ketika kita ingin mengambil suatu barang, impuls akan dikirim ke otak. Kemudian otak memberikan respon kepada otot sehingga kita dapat mengambil sesuatu tersebut. Meningitis merupakan penyakit peradangan pada selaput yang menyelimuti otak maupun di sumsum tulang belakang. Membran atau selaput yang disebut meninges sejatinya berfungsi untuk melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari bakteri dan virus. Ketika meninges terinfeksi, terjadilah penyakit yang disebut meningitis. Kasus meningitis lebih banyak disebabkan karena infeksi virus dibandingkan bakteri. Anak-anak, remaja, dan usia muda memiliki resiko yang paling besar, terutama mereka dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Gejala apa saja sih yang muncul jika terkena penyakit meningitis? Ini dia, gejala penyakit meningitis. Yang pertama adalah flu. Gejala meningitis seringkali mirip flu. Flu bisa jadi tanda awal meningitis. Jika demam, sakit kepala disertai mual dan muntah tak kunjung membaik setelah minum obat, segera temui dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedua adalah leher kaku. Leher yang kaku berbeda dengan rasa pegal di leher ketika baru bangun tidur. Pada penyakit meningitis, leher yang kaku akan terasa nyeri ketika melakukan peregangan. Rasa nyeri dapat menjalar ke kepala dan ke punggung. Yang ketiga adalah mata sensitif terhadap cahaya. Waspadai meningitis bila mata menjadi lebih sensitif saat melihat cahaya. Kemungkinan terjadi peradangan pada saraf optik di belakang mata. Biasanya, mata terasa nyeri disertai dengan sakit kepala. Yang keempat, kebingungan dan sulit berkonsentrasi. Meningitis akan mempengaruhi kinerja otak ketika infeksi terjadi pada selaput otak. Akibatnya, Anda akan merasa kebingungan dan sulit berkonsentrasi. Dan yang kelima, bintik-bintik merah di kulit. Muncul bintik-bintik merah atau ruam di kulit juga bisa jadi tanda meningitis. Gejala ini bisa terjadi ketika bakteri melepaskan racun, sehingga membuat pembuluh darah di kulit terganggu dan memunculkan ruam. Jika sudah sampai muncul ruam, meningitis biasanya sudah lebih parah. Tanpa disadari, kerusakan organ dan saraf di otak pun mungkin sudah terjadi. Pencegahan meningitis. Karena meningitis dapat mengancam nyawa seseorang, khususnya jika disebabkan oleh bakteri, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kondisi ini dapat dihindari. Cara terbaik untuk mencegah penyakit ini adalah dengan memastikan bahwa semua anak-anak mendapatkan vaksinasi lengkap yang diperuntukkan untuk usia mereka. Vaksin-vaksin tersebut meliputi
Selain memberikan vaksin yang diperlukan, ada juga nih beberapa cara lain yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi resiko terjangkit meningitis. Seperti istirahat yang cukup, menghindari asap rokok, rutin berolahraga, gunakan masker, menghindari orang-orang yang menderita meningitis dan tempat yang terpapar radang, sering mencuci tangan, dan makanlah makanan yang sehat. Itulah tadi serangkaian kegiatan kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.